Pada video kali ini, kami akan menjelaskan isi dari laporan kami dengan judul Dinamika Partisipasi Mahasiswa dalam Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik. Yang pertama yaitu latar belakang dan permasalahan. Gerakan yang dilakukan mahasiswa merupakan bagian dari gerakan sosial, dan gerakan ini biasanya muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dampak gerakan sosial ini bisa dilihat dari adanya keputusan baru dan apakah keputusan itu benar-benar dilaksanakan. Salah satu bentuk gerakan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu unjuk rasa di Indonesia pada tahun 2025 yang dijuluki dengan demonstrasi Indonesia Gelap. Demonstrasi Indonesia Gelap adalah serangkaian demonstrasi rakyat terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat di beberapa kota di Indonesia. Pada gambar ini menunjukkan data jumlah partisipasi mahasiswa pada demonstrasi Indonesia Gelap, dan di bawahnya yaitu data jumlah korban dari demonstrasi Indonesia Gelap tersebut. Berdasarkan data dari Wikipedia, jumlah mahasiswa yang mengikuti demonstrasi pada tahun 2025 tidak mencapai setengah dari jumlah mahasiswa aktif di Indonesia pada tahun 2025, di mana berdasarkan Pendikti Kemendikti-Saintek, jumlah mahasiswa aktif di tahun 2025 mencapai 4.963.114. Sedangkan pada demonstrasi 2025, jumlah mahasiswa yang berpartisipasi hanya sekitar 9.722 pada fase pertama dan 6.100 pada fase kedua. Oleh karena itu, dilakukan penelitian terkait dinamika partisipasi mahasiswa dalam gerakan sosial dan perubahan kebijakan publik terhadap seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, adapun tujuan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi mahasiswa dalam gerakan sosial. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial yang berkaitan dengan perubahan kebijakan publik. Yang ketiga, untuk mengevaluasi sejauh mana partisipasi mahasiswa dapat berkontribusi terhadap perubahan kebijakan publik. Di sini kita akan masuk pada pembahasan, di mana gerakan mahasiswa adalah pejuang demokrasi yang tentunya mesti senantiasa berjuang menegakkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada di dalam demokrasi. Disinilah pentingnya gerakan mahasiswa ini, yakni selain sebagai prasyarat bagi proses demokratisasi yang berlangsung, tetapi juga sebagai penyeimbang di dalam mekanisme sistem pemerintah. Seperti di Indonesia, status mahasiswa dan gerakannya sangat penting sebagai salah satu agent of change. Namun, gerakan mahasiswa tidak bisa dipungkiri satu-satunya yang dapat mewujudkan perubahan dalam masyarakat. Terkadang, gerakan mahasiswa hanya mampu sebatas menjadi pendobrak dari kevakuman perlawanan yang ada terhadap penguasa. Selanjutnya, bentuk-bentuk partisipasi mahasiswa dalam gerakan sosial. Berdasarkan diagram tersebut, kebanyakan mahasiswa memilih bentuk partisipasi berupa diskusi atau forum, dan paling sedikit memilih bentuk partisipasi berupa menandatangani petisi. Adapun bentuk partisipasi mahasiswa dalam gerakan sosial yaitu pertama, diskusi forum. Bentuk partisipasi mahasiswa melalui diskusi adalah salah satu bentuk gerakan yang lebih intelektual dan strategis. Dalam konteks ini, mahasiswa menggunakan ruang-ruang dialog sebagai sarana untuk mengkritisi isu-isu sosial, politik, maupun budaya secara mendalam dan terstruktur. Adapun bentuk-bentuknya antara lain diskusi terbuka, diskusi seminar, mimbar bebas, forum internal organisasi, dan forum aliansi. Kemudian yang kedua yaitu aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan di ruang publik dan pengwujudan demokrasi bangsa Indonesia. Adapun contoh demonstrasi yang terjadi di Indonesia seperti penolakan terhadap RUU, misal RUU KUHP, UU Cipta Kerja. Yang ketiga yaitu menandatangani petisi. Menandatangani petisi merupakan bentuk gerakan mahasiswa yang damai, legal, dan strategis dalam menyampaikan aspirasi. Adapun bentuk petisi dalam gerakan mahasiswa seperti petisi fisik atau offline dan petisi digital atau online.
keempat yaitu aktivisme media sosial adalah bentuk keterlibatan aktif mereka dalam menyuarakan pendapat, mengkritik kebijakan, dan menggalang dukungan terhadap isu-isu sosial maupun politik dengan memanfaatkan platform digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Bentuk-bentuknya antara lain kampanye hashtag, konten edukatif, live streaming atau orasi online, dan petisi online. Yang terakhir yaitu tidak berpartisipasi sama sekali. Selanjutnya yaitu faktor-faktor keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial. Pada diagram hasil motivasi utama mahasiswa terlibat dalam gerakan sosial atau politik mendapat suara paling banyak pada opsi kepedulian terhadap isu, yaitu sebanyak 71,9%. Adapun faktor-faktor keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial yaitu 1. Kepedulian terhadap isu. Mahasiswa yang memiliki kesadaran politik tinggi memahami dampak kebijakan publik terhadap masyarakat. Yang kedua yaitu dorongan teman atau sekelompok. Melalui pengaruh sosial, rasa solidaritas dan keterikatan kelompok, mahasiswa merasa lebih kuat, yakin, dan termotivasi untuk memperjuangkan perubahan kebijakan publik. Yang ketiga yaitu tugas akademik. Tugas akademik merupakan salah satu faktor internal. Tugas akademik bisa menjadi pendorong dalam keterlibatan mahasiswa terhadap gerakan sosial. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat. Hasil diagram tersebut mengenai kendala atau hambatan yang membuat mahasiswa kurang aktif dalam gerakan sosial politik mendapat jawaban terbanyak pada opsi takut tekanan atau risiko. Adapun faktor-faktor yang menghambat keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial antara lain, yang pertama, kurangnya waktu, padatnya aktivitas akademik dan non-akademik, serta lemahnya manajemen waktu membuat ruang untuk terlibat menjadi sangat terbatas. Yang kedua, takut tekanan dan resiko. Ketakutan yang mungkin timbul akibat keterlibatan dalam gerakan sosial dapat bersifat psikologis, sosial, akademik, bahkan politis. Rasa takut ini bersumber dari ancaman nyata maupun persepsi terhadap potensi sanksi, stigma, atau kekerasan. Yang ketiga, tidak tahu cara berpartisipasi. Ketidaktahuan tentang cara berpartisipasi merupakan hambatan kognitif dan struktural sering membuat mahasiswa tidak terlibat dalam gerakan sosial meskipun mereka peduli. Yang keempat, kurangnya ketertarikan. Ketertarikan merupakan pintu awal partisipasi. Tanpa minat, mahasiswa cenderung tidak peduli, pasif, dan tidak termotivasi untuk ikut serta. Selanjutnya, dampak nyata partisipasi mahasiswa. Berdasarkan diagram tersebut, kebanyakan partisipasi mahasiswa dalam gerakan sosial yang berdampak nyata pada perubahan kebijakan ialah berdampak signifikan, dan yang paling sedikit memilih opsi tidak tahu. Adapun dampak nyata partisipasi mahasiswa terhadap kebijakan publik berupa: yang pertama, berdampak signifikan. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga dapat menghasilkan dampak konkret terhadap perubahan kebijakan. Adapun gerakan mahasiswa yang berdampak pada perubahan kebijakan yaitu Reformasi 1998 di Indonesia. Yang kedua, hanya berdampak sesaat. Dalam beberapa kasus, gerakan mahasiswa hanya berdampak sesaat. Adapun contoh kasus gerakan mahasiswa yang berdampak sesaat adalah penundaan revisi Undang-Undang KPK 2019. Salah satu alasan gerakan mahasiswa hanya berdampak sesaat adalah karena minimnya dukungan masyarakat sipil, akademisi, atau media. Yang ketiga, tidak berdampak. Beberapa gerakan mahasiswa berakhir tidak berdampak pada perubahan kebijakan yang nyata karena berbagai faktor, seperti lemahnya konsolidasi gerakan atau kurangnya dukungan publik secara luas. Salah satunya aksi mahasiswa yang menolak kenaikan BBM tahun 2022. Pemerintah tetap menaikkan harga BBM. Yang keempat, tidak tahu. Tidak semua mahasiswa memahami bahwa partisipasi mereka dalam gerakan sosial dapat berdampak langsung terhadap kebijakan publik.
Faktor penyebab ketidaktahuan tersebut adalah minimnya pendidikan kewarganegaraan dan apatisme politik. Dampak aktivisme mahasiswa terhadap perubahan sosial adalah pengaruh pada kesadaran publik dan pengaruh pada kebijakan publik. Berdasarkan laporan yang telah ditulis, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi mahasiswa dalam gerakan sosial dapat melalui protes, diskusi, menandatangani petisi, aktivisme media sosial, dan aksi demonstrasi. Adapun faktor-faktor pendorong keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial adalah kesadaran politik dan sosial terhadap isu, dorongan teman atau sekelompok, dan tugas akademik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya waktu, takut tekanan dan risiko, tidak tahu cara berpartisipasi, dan kurangnya ketertarikan. Adapun pengaruh kontribusi partisipasi mahasiswa terhadap perubahan kebijakan publik dapat berdampak signifikan, berdampak sesaat, dan tidak berdampak sama sekali. Partisipasi mahasiswa bisa memaksa pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang dianggap tidak adil. Berdasarkan hasil laporan, saran yang dapat diberikan adalah 1. Meningkatkan pendidikan kritis dan kesadaran sosial di lingkungan kampus. 2. Membangun saluran partisipasi yang terstruktur dan inklusif. 3. Penguatan kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat sipil. 4. Pemanfaatan media digital secara strategis. 5. Penyusunan tuntutan dan strategi yang realistis dan terukur. 6. Penguatan kepemimpinan dan kapasitas organisasi mahasiswa. Sekian hasil presentasi dari kami ucapkan terima kasih.